Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ketujuh. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai manajemen di lembaga pendidikan madrasah. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan keberadaan madrasah dari berbagai pandangan, kemudian menjelaskan proses manajemen dalam pengelolaan madrasah, dan yang terakhir adalah menjelaskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan di madrasah. Baik, kita masuk saja ke materi kita, yaitu yang pertama mengenai keberadaan madrasah dari berbagai pandangan. Nah, madrasah itu sendiri ya, menurut bahasa itu diartikan sebagai tempat untuk para pelajar. Nah, jadi madrasah itu ya dikatakan ya sebagai madrasah ya. Madrasah itu adalah tempat untuk belajar bagi para pelajar, ya. Tempat untuk belajar para pelajar. Nah, itu dia yang dikatakan sebagai madrasah yang diartikan dari segi bahasa. Jadi madrasah itu sendiri adalah tempat untuk belajar para pelajar. Oke, nah itu dia. Selanjutnya, penggunaan nama madrasah itu sebagai lembaga pendidikan itu memiliki sejarah yang sangat panjang, ya. Ini dia kita bahas mengenai kemunculan madrasah. Imam Tolkah itu mengutip pendapat dari Al-Maqrizi itu mengatakan bahwa madrasah yang pertama kali berdiri itu adalah Al-Baihaqiyah, ya. Madrasah yang pertama kali berdiri itu namanya adalah Al-Baihaqiyah. Nah, di Nishapur. Ya. Ini adalah madrasah yang pertama kali berdiri. Nah, Al-Baihaqiyah itu didirikan oleh yang namanya Abu Hasan Ali Al-Baihaqi. Ya, itu dia. Jadi madrasah ini didirikan pertama kali oleh Abu Hasan Ali Al-Baihaqi. Nah, madrasah itu sudah menjadi fenomena yang menonjol itu sejak awal abad ke-11 Masehi atau abad ke-5 Hijriah. Yaitu ketika Wazir Bani Saljuk Nizam al-Mulk mendirikan madrasah Nizamiyah di Baghdad yang dijadikan sebagai salah satu ciri khas dari tradisi pendidikan dalam Islam yang terbesar terutama bagi kaum Sunni. Nah, melalui perjalanan yang sangat panjang, ya, kemudian pada abad ke-19 lembaga kependidikan madrasah itu mulai berkembang di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu mulai berkembangnya ya pendidikan madrasah itu sendiri pada abad ke-19. Nah, seperti itu ya. Itu dia. Yaitu dimulai dari berdirinya yang namanya Madrasah Adabiyah, yaitu dimulai dari yang berdirinya madrasah yang namanya Adabiyah. Adabiyah yang didirikan oleh yang namanya Abdullah Ahmad. Nah, yang didirikan oleh Abdullah Ahmad di Padang Panjang. Oke, di Padang Panjang. Nah, ini dia. Kemudian munculnya madrasah ya, inilah istilahnya itu di Indonesia itu sendiri ya. Pada abad ke-19 lembaga pendidikan madrasah itu mulailah berkembang di Indonesia, yaitu yang dimulai dari berdirinya Madrasah Adabiyah oleh Abdullah Ahmad di Padang Panjang. Munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam itu pada awalnya berupa pendidikan informal dakwah Islamiyah dan berlangsung di rumah-rumah yang dikenal dengan Dar al-Arkam sebagai lembaga pendidikan Islam yang pertama. Nah, selanjutnya pendidikan berlangsung di masjid-masjid yang dikenal dengan istilah ini pendidikan berlangsung di rumah-rumah, istilahnya adalah Dar al-Arkam. Selanjutnya beralih ke pendidikan yang berlangsung di masjid-masjid yang kita kenal istilahnya dengan halaqah.
Nah itu, dalam halakah ini tidak dikenal sistem klasikal ya, jadi tidak dibedakan antara usia dan jenjang pendidikannya. Nah, di dalam masa kebangkitan pendidikan Islam ya, lembaga pendidikan itu diselenggarakan di lingkungan pesantren. Nah, berbentuk klasikal yang dikenal dengan sebutan yang namanya madrasah. Nah, inilah dia kemunculan dari madrasah ya. Jadi di masa kebangkitannya, di masa kebangkitan pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam itu dilaksanakan di pesantren yang kita kenal lah dengan sebutan madrasah. Seperti itu. Ya, nanti juga di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen di lembaga pesantren ya. Nah, ini dia. Kemudian ya, pada awal munculnya madrasah di Indonesia itu lebih memfokuskan perhatiannya kepada pengajaran agama Islam. Seperti itu ya. Nih, perkembangan madrasah itu sendiri pada awal kemunculannya itu madrasah di Indonesia itu lebih memfokuskan perhatiannya kepada pengajaran agama Islam atau ubudiyah sebagaimana dipraktikkan di dalam pendidikan di masjid, surau ataupun pesantren. Sehingga pelajaran yang bersifatnya kemasyarakatan atau sosial seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya itu tidak mendapatkan perhatian yang lebih di madrasah. Nah, hal itu disebabkan antara lain karena tekanan penjajah yang sengaja menutup kesempatan bagi umat Islam untuk maju. Nah, akibatnya ya, itu madrasah kurang mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum. Nah, akhirnya apa? Lulusan madrasah tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan lulusan sekolah umum dalam masalah kesempatan kerja, baik itu di instansi pemerintah maupun di swasta. Nah, di selain itu lulusan madrasah itu juga mengalami kendala yang cukup berat ya, tidak dapat melanjutkan ke pendidikan sekolah yang lebih tinggi lagi. Seperti itu, karena tadi dia lebih menitikberatkan kepada pengajaran agama, sementara untuk pelajaran yang bersifat kemasyarakatan itu tidak istilahnya tidak dipelajari. Seperti itu ya. Nah, keberadaan madrasah itu sendiri mendapat pengakuan resmi pemerintah itu sejak terbitnya surat keputusan bersama atau SKB dari 3 menteri, yaitu ada Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, yaitu pada tanggal 24 Maret ya. Pada tanggal 24 Maret 1975. Nah, jadi keberadaan madrasah itu baru mendapatkan pengakuan resmi itu dari pemerintah melalui surat keputusan bersama, yaitu pada tanggal 24 Maret 1975, yaitu keputusan bersamanya antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri. Nah, di sana ya ditegaskan bahwa kedudukan madrasah itu sendiri ya adalah sejajar dengan sekolah formal lainnya. Nah, itu. Jadi yang dimaksud sejajar ini maksudnya begini ya, keberadaan madrasah itu kan kalau di Indonesia itu madrasahnya seperti MI. MI itu kan setingkat SD, yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Ya kan? Ada MTS, Madrasah Sanawiyah, ada MA, Madrasah Aliyah. Nah, ini yang tadi keberadaan madrasah yang tadi itu berada di bawah naungan Kementerian Agama, di mana ya madrasah itu tadi diakui kesejajarannya atau kedudukannya dengan sekolah. Kalau madrasah ibtidaiyah yaitu sejajar dengan MI itu kan, makanya kalau kita buat ada RPP itu kan suka ada MI atau SD kan gitu. Madrasah ibtidaiyah itu setara dengan SD. Kemudian MTS itu sendiri itu setara dengan SMP dan MA itu setara dengan SMA. Seperti itu. Nah, inilah dia pada tahun 1975 barulah dia diakui kesejajarannya ya, di mana madrasah tadi diakui kesejajarannya dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Seperti itu. Nah, implikasinya apa? Siswa madrasah itu dapat pindah ke sekolah umum ataupun sebaliknya, sekolah umum pindah ke madrasah. Nah, itu dia ya. Nah, jadi madrasah ibtidaiyah itu sejajar dengan sekolah dasar, MTS itu sejajar dengan SMP, dan madrasah aliyah itu sejajar dengan SMA. Nah, itu dia ya. Nah, di sini ya karena tadi adanya kesejajaran yang disepakati oleh
3 menteri tadi ya. Nah, di dalam SKB tadi, surat keputusan bersama 3 menteri tadi itu mengubah citra madrasah. Mengubah citra madrasah. Kenapa? Karena implikasi dari terbitnya SKB 3 menteri tadi yaitu mengakibatkan berubahnya kurikulum pendidikan madrasah, di mana yang semulanya hanya menekankan kepada pelajaran agama saja. Nah, sekarang pelajarannya itu sudah berubah komposisinya ya. Jadi kurikulum berdasarkan SKB tadi, kurikulum madrasah tadi, karena kan dia sudah disejajarkan nih dengan pendidikan umum lainnya. Nah, di sana kurikulumnya jadi berubah berdasarkan SKB 3 menteri tadi. Surat keputusan bersama 3 menteri tadi itu mengakibatkan adanya perubahan kurikulum pada pendidikan madrasah dengan memasukkan pelajaran umum pada pendidikan madrasah, di mana di sana 70%-nya itu adalah pelajaran agama dan 30%-nya itu adalah pelajaran umum. Nah, jadi di madrasah juga dipelajari pelajaran umum seperti itu. Nah, bahkan sekarang kan banyak itu ya SDIT ya. Nah, tapi dia bentuknya kan bukan madrasah. Nah, namanya SDIT. Jadi SD yang mengintegrasikan keislaman seperti itu. Nah, di dalam berdasarkan SKB tadi, maka kurikulum madrasah tadi itu menjadi berubah komposisinya, yaitu 70% pelajaran agama, 30% pelajaran umum. Nah, itu dia. Nah, kebijakan pemerintah ya tentang sistem pendidikan nasional itu ditindaklanjuti ya, itu dengan terbitnya PP nomor 29 tahun 1990 dan surat Kementerian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0489/U/1992 tentang sekolah menengah umum, yang secara tegas menyebutkan bahwa madrasah aliyah adalah sekolah menengah umum berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Nah, dengan lahirnya kebijakan tadi ya, jadi selain dari SKB 3 menteri tadi, maka lahirlah kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional ya, itu yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP nomor 29 ya tahun 1990 dan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 0489/U/1992 tentang sekolah menengah umum. Ya, saudara catat ya. Ya, kita bahas tentang eksistensi madrasahnya, yaitu melalui tadi kebijakan pemerintah terbitnya PP nomor 29 tahun 1990 dan surat keputusan SK dari Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0489/U/1992 yang menyebutkan bahwa ya sekolah menengah umum yang menyebutkan bahwa madrasah aliyah adalah sekolah menengah umum berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Nah, dengan lahirnya kebijakan tersebut, maka Departemen Agama memberlakukan semua madrasah yang melaksanakan kurikulum pendidikan itu dengan komposisi 100% pelajaran agama dan juga 100% pelajaran umum. Nah, jadi kan sebelumnya itu di dalam keputusan bersama 3 menteri tadi itu kan tadi 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran umum. Nah, dengan adanya ya lahirnya kebijakan dari tadi pemerintah tentang sistem pendidikan nasional tadi dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tadi ya, itu yang nomor 0489 ini tadi U/1992 ya, yang menyatakan bahwa madrasah aliyah adalah sekolah menengah umum berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Nah, dengan lahirnya kebijakan tersebut, maka Departemen Agama itu memberlakukan seluruh madrasah itu jadi berubah, yang semulanya kurikulumnya kan tadi 70%
ya. Sekarang kurikulum pendidikannya itu komposisinya 100% pelajaran agama dan ya 100% pelajaran agama dan 100% juga pelajaran umum. Nah, seperti itu. Makanya sekarang kan kalau di agama ini dan juga 100% pelajaran umum. Makanya sekarang di madrasah-madrasah ibtidaiyah ataupun MTS ataupun MA itu sama pelajaran umumnya dengan yang di SMA kan seperti itu. Hanya saja kalau di madrasah ini ditambah dengan pelajaran agama Islamnya seperti itu. Oke. Nah, ini ya untuk mengenai perkembangan madrasah serta eksistensinya. Nah, jadi sampai sekarang maka madrasah tetap eksis ya. Makanya sekarang kan banyak madrasah-madrasah yang sudah ada di sekitar kita yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan seperti itu. Nah, itu ya, itu merupakan keberadaan madrasah dari berbagai pandangan, mulai dari kemunculan madrasah itu sendiri, kemudian perkembangan madrasah sampai eksistensi dari madrasah itu sendiri. Nah, sebenarnya eksistensi madrasah itu sendiri itu sudah berkembang sejak masa Islam klasik ya, dan terus berkembang ya, dan dilakukan berbagai bentuk penyesuaian dan pembaruan. Nah, sehingga pembaruan tadi ataupun penyesuaian tadi menyebabkan madrasah tadi diakui sebagai salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, itu dia. Oke. Untuk mengenai keberadaan madrasah. Selanjutnya kita bahas mengenai proses manajemen dalam pengelolaan madrasah itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu ya, sebenarnya di dalam proses pengelolaan madrasah itu sendiri itu sama saja dengan proses dari manajemen madrasah. Itu sebenarnya sama saja dengan manajemen yang ada di dalam suatu organisasi ataupun lembaga lainnya. Nah, di mana proses dari manajemen itu ya, itu dimulai dari yang namanya proses perencanaan sampailah diakhiri dengan yang namanya proses evaluasi, kan begitu ya. Nah, di sini ya, proses manajemen itu sebenarnya apa gitu. Proses manajemen madrasah itu kan sama dengan proses manajemen lembaga lainnya ya. Di mana proses manajemen itu sebenarnya merupakan suatu keseluruhan tindakan dalam mencapai tujuan. Di mana dalam mencapai tujuan ini dilakukanlah berbagai proses ya, berbagai proses dan tahapan untuk istilahnya itu mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, di mana proses manajemen itu sendiri itu tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya fungsi manajemen itu sendiri. Oke, di mana Henry Fayol membagi fungsi manajemen menjadi 5 macam, yaitu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada penggerakan, ada pengawasan dan penilaian. Nah, jadi proses manajemen itu sendiri tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya fungsi manajemen ya. Di mana di dalam fungsi manajemen itu ada beberapa macam tahapan ya. Henry Fayol itu membagi fungsi manajemen itu menjadi 5 macam, yaitu ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, selanjutnya ada penggerakan, ada pengawasan dan ada penilaian. Nah, apa itu fungsi manajemen perencanaan kira-kira? Saudara masih ingat? Berarti kalau yang namanya perencanaan itu adalah membuat ya dan melakukan perencanaan. Nah, di mana di sini ya perencanaan itu dibuat sesuai dengan tujuan dan target perusahaan ataupun target organisasi. Dalam hal ini, karena ini adalah untuk madrasah, berarti dia ataupun lembaga sekolah, ya berarti dia membuat ataupun melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan pendidikan, kan seperti itu, ya. Dimana di dalamnya dalam perencanaan itu ada berbagai target ataupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan dalam proses perencanaan tadi. Selanjutnya ada kegiatan pengorganisasian, organizing, yaitu mensinkronkan antara sumber daya manusia ataupun sumber daya alam ataupun sumber daya
fisik ataupun sumber daya modal ataupun segala macam sumber daya itu tadi kita sinkronkan. Itulah gunanya pengorganisasian. Sinkronisasi antara berbagai sumber daya yang ada di dalam suatu lembaga itu tadi, termasuk sekolah ataupun madrasah. Selanjutnya ada penggerakan. Penggerakan atau di sini kita katakan sebagai pengarahan atau commanding itu adalah memberikan arahan kepada setiap pelaksana dari planning kita tadi ya, untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi controlling atau pengendalian, di mana di sini ya ataupun pengawasan ya, memberikan arahan mengenai tugas masing-masing anggota tadi ya, sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi kita awasi apakah dia melaksanakan tugasnya tadi sesuai enggak dengan standar atau tidak. Nah, di pengelolaan madrasah juga seperti itu ya. Kemudian adanya proses penilaian. Penilaian di sini ya, penilaian di situ adalah menilai apakah yang sudah dilakukan tadi itu sudah tepat dan tepat sasaran dan sudah mencapai tujuan atau belum. Nah, kalau belum, nanti berarti kita harus mencoba melihat mana bagian yang belum tercapai dan selanjutnya akan kita rencanakan lagi bagaimana cara mencapainya ataupun meningkatkan ketercapaiannya. Nah, kalau sudah tercapai bagaimana caranya untuk kita istilahnya itu memperluas cakupannya seperti itu. Nah, jadi ini adalah ada 5 fungsi manajemen itu sendiri ya, yang ada di dalam proses madrasah, sama dengan fungsi manajemen yang ada di lembaga lainnya, baik itu dari suatu organisasi ataupun perusahaan dan segala macam ya, sama. Oke, nah itu dia. Lebih lanjut kita bahas ya mengenai proses manajemen dalam pengelolaan madrasah. Itu model manajemen yang efektif di madrasah itu ada beberapa hal ya. Dia di dalam proses manajemennya itu sendiri itu ada beberapa proses model manajemen yang efektif di madrasah ya. Itu meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Nah, itu ya. Jadi ada proses model manajemen yang efektif di dalam madrasah itu yang pertama meliputi yang pertama adalah aspek yang namanya perencanaan. Nah, seperti itu. Perencanaan ya, kita tahu bahwa perencanaan itu adalah suatu proses pertama yang dilakukan di dalam memanage atau mengatur sesuatu, termasuk di dalam mengatur madrasah ataupun di dalam manajemen madrasah tadi. Di mana di tahapan ini ya berarti kepala sekolah yang bertindak sebagai manajer itu harus memahami dulu tujuan yang akan dicapai. Serta di sini bagaimana prospek ke depannya ya madrasah itu tadi yang dia pimpin. Nah, kemudian di dalam proses perencanaan itu disusunlah berbagai program itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, jadi di dalam proses perencanaan itu yang paling penting itu adalah peran dari yang namanya manajer. Manajer ini ya berarti di sini kepala sekolah. Nah, di mana dia harus memahami dulu tujuan yang akan dicapai oleh madrasah tadi ke depannya seperti apa. Yang selanjutnya dari tujuan tadi ya, itu disusunlah suatu program ataupun rencana program agar tujuan tadi bisa tercapai. Selanjutnya di proses yang kedua ya, itu adalah pengorganisasian. Di mana di sini ya merupakan pengorganisasian itu merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pimpinan, dalam hal ini kepala sekolahnya, dalam menetapkan ataupun mengatur kegiatan yang dilakukan itu dalam mencapai tujuan. Di sini pengorganisasian ini terjadilah istilahnya itu pembagian kerja. Nah, jadi di dalam madrasah itu juga terjadinya pembagian kerja, di mana kita menempatkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kan di dalam madrasah itu kan ya tetap berarti menempatkan seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Artinya ada pembagian kerja. Karena madrasah itu sama dengan sekolah, ya berarti di sana ada kepala sekolah membagi tugas dengan staf-stafnya, baik itu wakil kepala sekolah, baik itu guru, ya, dan segala macam. Nah, jadi adanya pembagian
kerja di dalam proses pengorganisasian, di mana dalam proses pengorganisasian ini ditempatkanlah orang-orang itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan keahliannya, seperti itu. Ketiga, yaitu prosesnya adalah pelaksanaan. Ya, proses pelaksanaan itu adalah suatu proses pelaksanaan program. Nah, yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi melaksanakan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, pelaksanaan program ini sendiri itu dilakukan oleh staf ataupun orang-orang yang sudah diberi tugas ataupun tanggung jawab. Kan tadi di dalam proses pengorganisasian sudah diberi tugas-tugasnya masing-masing. Nah, kalau wakil kepala sekolah bagian kurikulum berarti ngaturnya kurikulum. Ada kepala sekolah bagian mahasiswa ya, siswa berarti dia mengatur tentang kesiswaan. Nah, jadi pelaksanaannya tadi tugasnya ya, staf-staf tadi itu melaksanakan tugas sesuai dengan job description-nya dan sesuai dengan tanggung jawabnya, kan seperti itu. Nah, ya, selanjutnya dilakukanlah yang namanya proses pengawasan. Ya, proses pengawasan ini dilakukan bertujuan ya untuk kita mengamati, membimbing ataupun mengevaluasi tugas-tugas yang sudah diberikan oleh pimpinan tadi. Jadi pimpinan tadi itu istilahnya itu mengamati ataupun membimbing ataupun melakukan evaluasi ya terhadap staf-stafnya tadi dalam melaksanakan tugasnya. Nah, apakah tugas tadi itu sudah dilaksanakan secara tepat sesuai dengan rencana ataupun sesuai dengan tupoksinya ya? Maka dilakukan yang namanya proses pengawasan. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan secara langsung ya, yaitu misalnya pengawasan terhadap proses pembelajaran. Jadi misalnya tiba-tiba capseknya masuk ke dalam kelas seperti itu ya. Ini kira-kira ngajarnya udah benar atau enggak ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian bisa juga secara tidak langsung, di mana nanti kepala sekolah itu, kepala madrasahnya itu tidak melihat proses kegiatannya tapi melihat hasil yang dicapainya. Misalnya kan tadi kita merencanakan bahwa targetnya itu madrasah tadi ingin membentuk siswa itu yang bisa menghafal Al-Quran misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti kita tidak lihat prosesnya gitu. Pengawasan secara tidak langsung itu tidak lihat prosesnya, tetapi nanti capseknya itu, kepala sekolahnya itu melihat sudah berapa yang sudah hafiz Quran misalnya. Jadi lihat hasilnya saja. Itu secara tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu berarti melihat bagaimana proses pengajarannya ya, bagaimana proses istilahnya itu transfer ilmunya sehingga dia bisa hafiz Quran seperti itu ya. Nah, itu jadi ini merupakan proses pengawasan. Selanjutnya prinsip-prinsip manajemen pendidikan di madrasah. Nah, di sini ya prinsip-prinsip manajemen pendidikan di madrasah itu ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya prinsip efektif dan efisien. Nah, kita tahu bahwa penyelenggaraan pendidikan itu akan berhasil dan sukses itu bila mengacu kepada prinsip yang namanya efisiensi dan efektivitas. Nah, di dalam konteks ini ya, ajaran agama Islam itu sangat menganjurkan pada setiap muslim itu untuk berperilaku memanfaatkan waktu dan mengerjakan sesuatu itu ya, suatu pekerjaan itu sampai tuntas. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini adanya efektivitas dan efisien. Nah, pertimbangan pemanfaatan waktu itu harus sebaik-baiknya ya, dilakukan sebaik-baiknya. Karena itulah yang merupakan hal yang penting di dalam mewujudkan manajemen madrasah yang efektif dan efisien. Nah, jadi maksudnya di sini manajemen efektif dan efisien di dalam prinsipnya itu dalam madrasah itu adalah bagaimana mengatur ya ataupun memanfaatkan waktu ya, memanfaatkan waktu dan mengerjakan suatu pekerjaan itu sampai tuntas. Karena di dalam Islam itu sendiri ya, dalam ajaran Islam itu memang menganjurkan setiap muslim untuk berperilaku memanfaatkan waktu dan mengerjakan tugas itu sampai tuntas. Nah, seperti itu ya. Itu dia. Nah, selanjutnya ya, kita dalam menentukan taraf efisiensi dan efektivitas ya, penyelenggara pendidikan madrasah itu harus mampu mengadakan perbandingan antara hasil yang diperolehnya dengan usaha yang dikeluarkannya. Nah,
Itulah yang kita katakan sebagai itulah cara yang kita dapat kita lakukan untuk menentukan taraf efisiensi ataupun efektivitas. Nah, suatu kegiatan dapat kita katakan efisien itu jika hanya dengan usaha minimal dan mendapatkan hasil yang maksimal, kan seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai efisien. Nah, jadi kita harus lihat perbandingannya, bagaimana usahanya dan bagaimana hasilnya. Kalau usahanya kecil dan hasilnya besar, nah berarti ini apa ya? Berarti di situ efisien. Seperti itu. Ya. Sehingga di dalam pelaksanaan prosesnya itu sendiri ya tidak terjadi yang namanya pemborosan dalam proses pelaksanaan. Oke, itu dia. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip transparansi dan demokratis. Nah, transparansi itu atau kita kenal dengan istilah prinsip keterbukaan. Di mana di dalam madrasah itu sendiri, pendidikan di madrasah itu menghendaki agar setiap pelaksanaan proses pendidikan itu menghendaki agar dalam proses pelaksanaan proses pendidikan itu tidak adanya sekat-sekat atau tidak adanya rahasia antara pimpinan dan bawahannya. Di mana di sini ya, maksudnya apa? Tidak tersekat-sekat. Jadi segala informasi itu yang harus ya, maksudnya tidak semua informasi juga ya yang seharusnya ya bisa diketahui, yang harusnya itu diketahui orang banyak itu harus dibuka. Inilah yang dikatakan sebagai transparansi atau prinsip keterbukaan. Tidak ada di sana sekat-sekat antara pimpinan dan yang dipimpin. Ini ya terkait dengan apa ya? Berarti terkait dengan proses pendidikan di madrasahnya itu sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga di dalam prinsip transparansi dan demokratis itu adanya juga sikap saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, sebagai pimpinan itu di dalam mengemukakan kebijaksanaan dia harus bersifat terbuka. Jadi nggak perlu takut ya dilecehkan pendapatnya oleh bawahannya atau mencoba memberikan istilahnya itu program-program ataupun kebijaksanaan yang sudah disusunnya tadi itu mencoba untuk dikemukakan di hadapan bawahannya. Bahkan bisa jadi pimpinan tadi meminta pendapat apakah prosesnya apakah tadi kebijakan yang diambil itu sudah baik atau tidak, akan seperti itu. Nah, di dalam prinsip transparansi dan demokratis sebaiknya dijalankan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena istilahnya itu di sini adanya demokrasi kan, dimana di sini baik di dalam proses kepemimpinannya itu adanya saling memberi pendapat. Jadi nanti ketika pimpinan membuat suatu kebijakan, dia lemparkan kepada bawahannya, bagaimana kebijakan ini kira-kira bagus atau tidak, maka nanti bawahan memberikan pendapatnya. Nah, itu merupakan proses dari demokrasi dan juga prinsip transparansi. Seperti itu, ya. Nah, berkaitan dengan prinsip ini, maka penyelenggaraan madrasah itu mempunyai tugas dan kewajiban bersama-sama untuk menerapkan dan mengembangkan prinsip transparansi dan demokratisasi tadi sebagai landasan pokok dalam memanage pelaksanaan pendidikan di madrasah. Seperti itu, ya. Nah, ini dia mengenai prinsip transparansi dan demokratis. Selanjutnya ada prinsip yang ketiga, prinsip peningkatan mutu. Nah, kita tahu bahwa penyelenggaraan pendidikan itu akan berkembang dengan baik apabila dari awal itu dilandasi oleh niat yang besar ataupun niat yang baik ataupun tekad yang bulat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Nah, tidak asal-asalan ya. Di mana di sini penyelenggaraan madrasah ya dalam mengembangkan manajemen itu berorientasi kepada peningkatan mutu. Nah, itu dia. Ya, berorientasi kepada yang namanya peningkatan mutu. Nah, sehingga ya di sini di dalam penyelenggaraan madrasah itu terjadinya ya pengembangan kualitas, sehingga di sini akan meningkatkan yang namanya kinerja pengelola dan
penyelenggara pendidikan di madrasah. Seperti itu. Nah, dengan adanya selalu peningkatan mutu tadi ya, secara bertahap itu akan membawa lembaga pendidikan madrasah tadi menjadi lembaga pendidikan yang kompeten, yang sama berkompetensinya atau bahkan lebih berkompetensi dibandingkan dengan lembaga yang lainnya yang dibutuhkan di masyarakat. Seperti itu. Nah, ini prinsip dari manajemen pendidikan di madrasah yang ketiga. Selanjutnya ada prinsip yang keempat, yaitu prinsip komitmen. Nah, kita tahu ya, komitmen itu lebih kepada dedikasi ya. Komitmen itu adalah dedikasi. Nah, di mana komitmen yang tinggi dari masing-masing penyelenggara lembaga pendidikan di madrasah itu ya terhadap tugasnya ataupun tanggung jawabnya masing-masing itu adalah modal pokok yang harus kita kembangkan di dalam manajemen pendidikan di madrasah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika seseorang sudah komit dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka otomatis dia akan memberikan segala kemampuannya dalam pelaksanaan tugasnya dan tanggung jawabnya. Ketika dia sudah melaksanakan dengan baik, maka tentunya tujuan pendidikan ataupun tujuan yang sudah kita tetapkan di dalam tahap perencanaan itu akan bisa tercapai. Nah, jadi prinsip komitmen ini dapat tercermin dalam bentuk dedikasi ataupun disiplin kerja. Ya, misalnya adanya deadline ya. Nah, dikerjakan pekerjaannya sampai batas waktu yang sudah ditentukan, seperti itu. Ya. Nah, dengan adanya prinsip komitmen ini tadi ya, maka akan terciptalah manajemen yang berkualitas. Ya. Dan manajemen yang berkualitas itu merupakan ciri dari manajemen modern. Seperti itu. Diharapkan nanti dengan adanya prinsip komitmen ini menjadikan pendidikan madrasah itu semakin berkualitas. Selanjutnya yang kelima, itu prinsip yang terakhir, yaitu adalah prinsip etika dan moralitas. Prinsip moral dan etika itu merupakan ciri khusus yang harus diterapkan di dalam manajemen pendidikan madrasah. Karena kan pada mulanya pendidikan madrasah itu kan bertitik berat kepada pelajaran agama. Seperti itu. Kita tahu bahwa pengajaran mengenai agama itu lebih kepada etika dan moralitas, pembentukan etika dan moralitas dari peserta didik. Seperti itu. Nah, jadi di dalam pendidikan madrasah itu sendiri, ya dia memegang prinsip etika dan moralitas. Karena pengembangan manajemen madrasah itu mengutamakan moral dan etika sosial keagamaan. Nah, di mana nantinya ya moral dan etika sosial keagamaan itu nanti direalisasikan dalam perilakunya sehari-hari oleh masing-masing penyelenggara pendidikan ataupun siswanya. Nah, itu ya. Nah, itu adalah prinsip etika dan moral. Di mana prinsip etika dan moral ini merupakan prinsip utama dari yang namanya madrasah. Karena dia lebih mengedepankan yang namanya moral dan etika keagamaan yang nantinya itu harus direalisasikan dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia untuk prinsip dari manajemen pendidikan di madrasah. Oke, terima kasih. Nah, ini cukup singkat ya kalau untuk manajemen pendidikan di madrasah. Untuk di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi itu mengenai manajemen pendidikan di pesantren. Oke, karena ada banyak ya manajemen lembaga pendidikan itu. Nanti kita juga akan ada membahas mengenai lembaga pendidikan seperti bimbel dan segala macam. Karena itu juga merupakan lembaga pendidikan, ya, seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan ke-7. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.